Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esya Syafitri dengan NIM R1C1230007. Saya dari jurusan Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haleo-Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang genesa dan lingkungan penggendapan pembentukan batu bara. Yang pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang ini mencakup definisi batu bara itu sendiri. Batu bara adalah batuan yang sedimen yang berasal dari material organik atau organoklastik sedimentary rock, dapat dibakar dan memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, oksigen. Secara proses atau genesa, batu bara adalah lapisan yang merupakan hasil akumulasi tumbuhan dan material organik pada suatu lingkungan pengendapan tertentu yang disebabkan oleh proses sin-sedimentari dan post-sedimentari sehingga menghasilkan rank dan tipe tertentu. Kemudian di sini ada genesa atau pembentukan batu bara itu sendiri. Proses pembentukan batu bara ini dimulai dari penggambutan atau peaktification hingga pembatubaraan qualification. Proses penggambutan disebut juga proses biokimia. Pada proses ini terjadi perubahan kimia dan penguraian tumbuhan oleh mikroba. Karena terbentuk dari akumulasi tumbuhan, maka dari itu gambut mengandung senyawa organik yang sangat tinggi, yaitu senyawa karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Proses qualification atau pembatubaran disebut juga proses geokimia karena dipengaruhi oleh proses geologi dan perubahan kimia. Nah, di samping sini ada gambar pembentukan batu bara itu sendiri. Bisa dilihat. Nah, kita akan melangkah ke selanjutnya itu ke lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan ini ada 3, yaitu alluvial valley dan upper delta plain, yaitu lingkungan ini terbentuk dari transisi antara lembah aluvial dan dataran delta yang dilewati sungai meander yang berstadia dewasa, sehingga sedimen yang terendapkan berupa perselingan pasir dan lempung dengan kondisi rawa yang terus tergenang. Yang kedua itu ada lower delta plain, dikontrol oleh pengaruh pasang surut yang lebih kuat daripada upper delta plain, sehingga sedimen plastik halus dan mineral pengotor lebih sering masuk ke rawa penggambutan. Yang terakhir itu ada back barrier, strand plain, dan estuary, terbentuk pada area pantai yang dipengaruhi gelombang arus dan pasang surut, di mana gambut dapat berkembang bila fluktuasi energi rendah dan sedimentasinya cukup stabil. Nah, di sini ada karakteristik batu bara yang dimana yang dihasilkan oleh lingkungan pengendapannya dan proses pembentukannya itu humicoal dan sapropellicoal. Nah, di sini ada humicoal. Humicoal itu dia melewati tahap gambut dengan disertai proses proses humifikasi setelah terakumulasi pada tempat di mana pohon-pohon atau bahan dasar itu tumbuh. Yang kedua itu komponen organik terbesar adalah material yang mengkilap berwarna coklat sampai hitam atau terlihat dengan mata telanjang dan umumnya berasal dari serat kayu yang terhumifikasi. Pada humicoal juga ini dia termasuk pada rank rendah atau brown coal secara mikroskopis didominasi oleh hominid, dan pada rank yang lebih tinggi itu dia hard coal didominasi oleh vitrinit. Di ciri khasnya dari humicoal ini itu berlapis. Nah, kemudian di sini ada sapropellicoal yang dimana dia tidak melewati fase gambut tetapi mengikuti alur proses diagenesa seperti batuan sedimen yang kaya akan bahan organik. Ya, dia di sapropellik juga ini banyak mengandung material organik dan mineral hasil transportasi. Kemudian ada fraksi organiknya terdiri dari algae dan bermacam produk hancuran tumbuhan dari sekitarnya atau bagian yang lebih jauh lagi berupa spora. Nah, kemudian di situ juga ada secara mikroskopisnya dibedakan menjadi coal atau bahan utamanya adalah algae atau mackerel alginate dan channel coal. Di sini juga itu bahan utamanya dia adalah spora dan mackerel sporinate.
Nah, di sapropelikual juga ini dia itu kusam dan terbentuk dari lumpur organik butir halus yang terbentuk pada kondisi kurang oksigen atau reduksi yang dimana dia itu terbentuk di air dangkal seperti kolam, danau, atau lagun. Di ciri khasnya dari sapropelikual juga ini dia tidak berlapis. Kemudian ada klasifikasi atau peringkat klasifikasi dan peringkat batu bara itu sendiri, yang dimana ada dua, yaitu brown coal dan hard coal, yang dimana batu bara coal atau brown coal batu bara coklat atau brown coal ini adalah jenis batu bara yang paling rendah peringkatnya, bersifat lunak, mudah diremas, mengandung kadar air yang tinggi, yaitu 10-70%, terdiri atas batu bara coklat muda, soft brown coal, dan batu bara lignitik atau batu bara coklat keras, atau lignitik atau hard brown coal yang lebih memperlihatkan struktur kayu. Nilai kalorinya kurang lebih yaitu 5.700 kalori atau kilogram per kilogram, atau dry mineral water free. Yang kedua itu batu bara keras atau hard coal adalah semua jenis batu bara yang peringkatnya lebih tinggi dari brown coal, bersifat lebih keras, tidak mudah diremas, kompak, mengandung kadar air yang relatif rendah. Umumnya struktur kayu tidak tampak lagi, relatif tahan terhadap kerusakan fisik pada saat penanganan coal handling atau coal handling. Nilai kalorinya itu lebih dari 5.700 kalori per kilogram atau dry mineral water free. Kesimpulan dari presentasi saya itu yaitu pembentukan batu bara merupakan proses panjang dimulai dari akumulasi tumbuhan pada lingkungan rawa hingga mengalami proses biokimia dan geokimia yang menghasilkan berbagai rank dan tipe batu bara. Lingkungan pengendapan seperti alluvial valley, delta plain, hingga back barrier estuari berpengaruh besar terhadap kualitas, ketebalan, dan karakter organik batu bara yang terbentuk. Perbedaan komposisi material organik serta kondisi lingkungan menghasilkan dua tipe utama batu bara, yaitu humikoil yang kaya material kayu terhumifikasi dan berlapis, serta sapropelikoil yang berasal dari lumpur organik halus tanpa berlapis, sehingga menunjukkan keragaman genesa dan karakteristik batu bara di alam. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.